Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu komponen, fungsi, dan peran, ciri-ciri kegunaan media dan sumber belajar. Pengertian media dalam arti sempit berarti komponen, bahan, dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu salah satunya membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang dipelajari, menyediakan stimulus. Beberapa perannya yaitu konteks belajar pada saat mengajar atau para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran mempermudah belajar peserta didik atau pembelajar. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau memfasilitasi dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik atau pembelajar yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan lebih termotivasi. Ciri-ciri media pembelajaran yaitu ciri fisaktif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Kegunaan media pembelajaran, beberapa salah satunya yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis. Kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ketiga yaitu menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis media pembelajaran, cara memilih sumber dan pembelajaran dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, yaitu dalam pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan agar terjadi efisiensi dan efektivitas, maka diperlukan suatu alat bantu yang dikenal dengan istilah media belajar. Secara etimologi, media berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Ada beberapa jenis media pembelajaran yaitu media audio, media visual, dan audiovisual. Cara memilih sumber belajar yaitu ketetapannya dan tujuan pengajaran dukung terhadap isi pengajaran. Kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dan dalam menggunakannya. Yang ketiga yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran dan klasifikasi media dan sumber belajar. Yaitu prinsip-prinsipnya efektivitas, relevansi, efisiensi, dapat digunakan, dan kontekstual. Lalu klasifikasi media dan sumber dalam sumber belajar yaitu menurut para ahli yaitu bentuk dan ciri fisik, persepsi indera, pengalaman yang diperoleh, penggunaannya, unsur pokoknya, dan bentuknya. Lalu menurut klasifikasinya yaitu sifat, kemampuan, jangkauannya, teknik pemakaiannya, dan bentuk serta cara penyajiannya. Selanjutnya yaitu model-model media dan sumber belajar. Pengertian model-model pengembangan media. Model-model pengembangan media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning source adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Jenis model-model media yaitu 1. Audio, 2. Visual, 3. Audio visual, 4. Serba aneka, 5. Gambar fotografi. Jenis-jenis sumber belajar dibagi menjadi 6 jenis yaitu 1. Pesan, 2. Orang atau people, 3. Bahan, 4. Peralatan, 5. Teknik atau metode, 6. Lingkungan atau latar atau setting. Fungsi model-model media salah satunya yaitu menciptakan interaksi guru dan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 2. Membantu guru dalam mengonstruksi kurikulum. 3. Membantu menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan, dan sebagainya. Fungsi sumber belajar salah satunya yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih menetapkan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengembangan media dan sumber belajar sederhana. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar yang berfungsi membantu optimalisasi hasil belajar. Cara mengembangkan sumber belajar yaitu sederhana. 1. Mempelajari kurikulum. 2. Menetapkan kompetensi siswa yang hendak dicapai oleh siswa. 3. Memilih dan menentukan materi. 4. Memilih serta menentukan jenis dan mengembangkan sumber belajar. 6. Mengevaluasi sumber belajar. Tujuan dari pengembangan media belajar yaitu secara umum untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan kepada siswa.
Contoh perkembangan media dan sumber belajar sederhana, yaitu menggunakan media audiovisual seperti podcast, menggunakan media visual seperti alat peraga dengan memanfaatkan bahan bekas. 3. Menggunakan media audio seperti mengubah materi menjadi lagu atau agar mudah dipahami. Pengembangan media dan sumber belajar visual. Pengertian pengembangan belajar media visual yaitu media yang memberikan gambaran menyeluruh dari konkret sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media bersifat realistis dan dapat dirasakan oleh sebagian besar panca indera kita, terutama oleh indera penglihatan. Manfaatnya yaitu media bersifat konkret. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran diserap melalui penglihatan media visual. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. 4. Lebih efektif dan efisien. 5. Penggunaannya praktis. Cara pemilihan media visual. 1. Ketetapan media visual digunakan dalam proses pembelajaran. 2. Adanya orang yang dapat mengoperasikan media visual dengan baik dan benar dalam pembelajaran. 3. Faktor yang menghambat perkembangan kemampuan seseorang untuk mengembangkan media pembelajaran. 4. Adanya tempat media pembelajaran visual dapat digunakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengembangan media dan sumber belajar audio. Media audio pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Ragam media audio yaitu piringan hitam atau PH, 2 kaset, 3 CD dan DVD, 4 MP3, 5 radio dan audio streaming. Kelebihannya yaitu media rekaman dan peralatannya telah menjadi sesuatu yang sangat lumrah dalam rumah tangga, sekolah, mobil karena harganya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua yaitu rekaman dapat digandakan untuk kepentingan perorangan sehingga pesan dan isi pembelajaran dapat berada di beberapa tempat dan waktu bersamaan. Kekurangannya yaitu dalam suatu rekaman sulit menentukan lokasi suatu pesan atau informasi itu berada di tengah pita, maka akan memakan waktu lama untuk menemukannya, apalagi jika radio tape tidak memiliki angka-angka penuntun putaran pitanya. Yang kedua yaitu kecepatan merekam dan pengaturan track yang bermacam-macam dan lain sebagainya. Pengembangan media audio dalam pembelajaran yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran dan operasional dan khas. Pengembangan materi pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan alat pengukuran keberhasilan. Selanjutnya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Pengertian media pembelajaran audio visual. Sedangkan media audio yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian. Pesan materi pembelajaran selalu melalui suara-suara atau bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara, kemudian dipendengarkan kembali dan menggunakan alat pemutarnya. Jenisnya yaitu audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Karakteristiknya yaitu memiliki bersifat linear. Kedua yaitu mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Keempat yaitu mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Manfaat media dan sumber belajar audiovisual yaitu mendorong rasa keingintahuan, memastikan pengertian yang diperoleh sebab. Kedua yaitu selain dapat menampilkan gambar atau grafik, diagram maupun cerita. Yang ketiga yaitu tidak membosankan. Selanjutnya yaitu perkembangan dan penggunaan media berbasis teknologi. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, dan bahwa materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Manfaat media pembelajaran yaitu menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dan lain sebagainya. Jenis media pembelajaran yaitu ada audio, radio, piringan hitam, pita audio, tape recorder, dan telepon. Media visual contohnya yaitu media visual diam dan media visual gerak. Media audio visual, media serba
Lalu pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi seperti internet, mobile phone, CD, ROM, atau flash disk. Mengembangkan media sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon dan segera terhadap hasil belajar yang digunakan oleh siswa. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini lebih memungkinkan komputer membuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Contohnya yaitu penggunaan multimedia presentasi atau PPT, CD multimedia interaktif, video pembelajaran selain CD interaktif. Strategi mengolah materi pembelajaran berbasis komputer, seleksi buku, memilih buku, strukturisasi. Manfaat pengembangan pembelajaran berbasis komputer yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kedua yaitu anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru ketika mendorong anak didik dapat mengekspresikan gagasan. 4. Mendorong guru untuk lebih kreatif. 5. Memperluas kesempatan belajar. Faktor penghambat, biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer masih tinggi. 2. Diperlukan ahli dan teknisi atau orang yang berkompeten untuk mengenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer. 3. Kualitas SDM, khususnya pengajar di Indonesia masih rendah. 4. Banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer. Yang selanjutnya yaitu media dan sumber belajar berbasis interaktif video. Pengertian media dan sumber belajar berbasis interaktif video. Media pembelajaran interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Karakteristik media interaktif video seperti kejelasan pesan, stand alone atau berdiri sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengembangkan media dan sumber belajar berbasis web. Pengertian web adalah sebuah penyebaran informasi melalui internet. Sebenarnya antara www, World Wide Web, dan web adalah sama karena kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Web merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakai internet bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa pesan atau teks, tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, dan animasi. Pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dan pemanfaatan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal yang terhubung dengan saluran satelit, telepon kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Internet memiliki banyak fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Pengembangan pembelajaran berbasis web. Pengembangan desain pembelajaran untuk web-based learning dilakukan sedemikian rupa agar proses pembelajaran online tersebut dapat berjalan dengan efektif. Ada 3 elemen pokok yang harus ada dalam desain model pembelajaran berbasis web, yaitu e-learning text, e-learning research, dan e-learning support. Learning text mencakup aktivitas masalah interaksi untuk melibatkan peserta didik. Learning source merupakan konten, informasi, dan sumber-sumber yang dapat diakses oleh peserta didik. Learning support terkait dengan petunjuk belajar, motivasi, umpan balik, dan kemudahan akses bagi peserta didik. Kelebihan pembelajaran berbasis web yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun kapanpun untuk mempelajari apapun. Pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk membuat tautan atau link sehingga pelajar dapat mengakses informasi. Kekurangannya yaitu keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pelajar. Kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran berbasis web seringkali menjadi masalah bagi pelajar ketika pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi karena tidak terdapat peralatan yang memadai dan cukup. Pengembangan media dan sumber berbasis ICT. Pengertian ICT dan komponen sumber belajar adalah wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar dan berbentuk information, communication, dan teknologi. Jenisnya yaitu teknologi komputer, multimedia, telekomunikasi, jaringan komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan ICT di sekolah dasar yaitu kemampuan sekolah, kemampuan sumber daya atau SDM, lingkungan sekolah,
atau sosial, kelebihan dan kelemahan penggunaan media pembelajaran ICT. Kelebihannya yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 2. Membiasakan siswa dalam menggunakan ICT sebagai media belajar. 3. Belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kelemahannya yaitu kemajuan ICT juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap HAM. Lalu, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kebocoran dapat menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Perkembangan media pembelajaran berbasis ICT. Pembelajaran berbasis ICT yang dimaksud alat bantu visual. Konsepsi pengajaran visual ini adalah setiap gambar, model, benda, atau alat yang memberikan pengalaman visual yang nyata pada anak. Setelah agak lama, kemudian konsep visual berkembang menjadi audio visual pembelajaran yang disebut juga audio visual education atau audio visual aids yang kira-kira muncul pada tahun 1940. Kemudian kira-kira tahun 1945 beberapa variasi nama muncul dipergunakan seperti audio visual material dan audio visual device perkembangan selanjutnya dan dapat dikatakan sebagai akibat dari diterapkannya ilmu komunikasi. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.